Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Kurniawan Kariski di acara Bincang Kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan tema talkshow kita hari ini, yaitu perkembangan kopi di era milenial. Oke, kita langsung panggil aja bintang tamu kita yang spesialis kopi sekaligus pemilik kedai ini, Mas Kevin. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Mas, saya mau nanya. Alhamdulillah kan di sini kan udah ada peningkatan dunia industri kreatif. Gimana sih awal mula ceritanya dan kenapa Mas memilih kopi? Awal mula ceritanya saya jual kopi, suka kopi. Awal mulanya saya nggak suka kopi. Suka ngopi ya. Kebetulan dulu cuma senang buat kopi buat teman-teman. Dan mungkin awalnya dari aroma. Dari aroma. Berapa sendok kopi dan berapa sendok gula itu menghasilkan aroma yang berbeda-beda ternyata. Dan mungkin dari saat itu saya senang dari aroma. Dari aromanya ya. Mulai ya itu tahap ke cipta rasanya. Ya, mungkin langsung kerasa. Oke. Berapa lama sih Mas belajar tentang kopi atau menjadi barista itu? Lama enggaknya sih tergantung kitanya. Mungkin Tergantung kitanya kita pun menangkep. Iya, kitanya harus senang kopi dulu sih. Awal mulanya juga saya juga. Berawal itu harus dari kenal kopi baru Iya. kita suka dulu kopinya. Dari Sebagai itu penikmat harus suka dulu. Iya. Ada berapa banyak macam tentang kopi nih Mas yang Mas tahu? Mungkin di Indonesia sendiri tuh yang saya tahu ada banyak kan 3 ya. Ada 3 kopi, Arabica, Robusta dan Liberica. Robusta dan Liberica. Yang biasa Mas pakai tuh kopi apa tuh Mas? Saya biasa pakai itu Robusta dan Arabica. Jenis kopi apa yang menjadi difokuskan dan kopi yang paling Mas suka? Untuk kopi yang difokuskan itu tergantung selera konsumen sih ya. Ada yang suka pahit dan kopi susu atau di espresso pun kita memakainya sesuai selera konsumen. Sesuai konsumen ya. Cuman saya biasanya pakai Robusta dan Arabica. Gimana sih Mas cara memilih biji kopi yang berkualitas dan apa aja sih tahapan yang membuat kopi? Membuat kopi. Memilih biji kualitas tuh ya bisa dilihat mungkin dari aroma, dari luar pun lihat biji yang baik. Biasanya tergantung saat kita pasca pra panen dan pasca panen itu semua tuh semua diperhatikan baik. Oh tuh kalau milih biji berkualitas itu dari aroma dan pasca pemanennya tuh kapan? Dan perawatan gitu? Pun juga. Oh dan perawatan. Dan cara membuat kopi yang enak itu? Cara membuat kopi yang enak tuh baik lagi ke selera konsumen ya. Mungkin saat kita bikin kopi yang menurut kita enak, menurut konsumen kurang enak pun juga sering saya alami. Kembali lagi pada konsumen ya? Iya. Bagaimana caranya kita memuaskan konsumen aja sih. Gimana sih perkembangan kopi di Indonesia? Tapi tahan dulu Mas nih, sebelum kita jawab, lebih baik kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kopi. Kita kembali lagi nih Mas. Kita lanjut pertanyaan yang tadi nih Mas. Gimana sih perkembangan kopi di Indonesia yang sedang lagi naik daun ini loh?
perkembangan kopi di Indonesia ini cukup pesat ya, cukup meningkat. Cukup Dari- meningkat ya. Kita bisa lihat dari banyaknya Kayak kedai-kedai kedai kopi kopi. yang mulai buka di sekitar banyak. banyak sih. Tapi Di era milenial ini hmm, kalang apa sih yang kayak digemari dan kenapa tuh harus menyempatkan waktu untuk ngopi? mungkin untuk saat ini ya masih ramai di kalangan anak muda ya. Iya, anak muda. Es kopi mungkin Es kopi, ya. masih banyak sih. Rata-rata tuh anak muda Rata-rata es kopi. Es kopi ya. Yang Es kopi yang susu. kayak kopi susu kayak brown sugar gitu ya Mas ya. Itu juga jadi karena di saat ini tuh kopi itu juga jadi budaya silaturahmi. Udah mulai kayak budaya Bukan- sendiri kita ya. Bukan sekedar minuman semata, cuman kayak buat apa ya? Kita main ke coffee shop nih, ke kedai kopi, itu buat kita ajak Situ, silaturahmi iya, lah, silaturahmi. temu kangen. Oke. Kenapa sih anak milenial itu suka kopi? Ya, mungkin dari nongkrongnya sih utama sih ya. Utama sih nongkrong. Iya, nongkrong utama. Kan kalau buat ke spesial, ke rasa tuh masih kurang kayak Oh, mereka. Yang penting dia Yang penting- aku nongkrong ngopi, ngopi kan biasanya itu budaya lah Budaya. Suka dukanya menjadi spesialis kopi itu apa Mas? Spesialis kopi. Sukanya kalau kita kopi kita dihargai dengan enak nih kopi kita. Tapi kalau dukanya paling ya kalau ada keluhan dari konsumen tuh kopi Ya. kita nggak habis nih. Oh, itu kita kepikiran tuh. Kayak Nih, apakah kurang enak iya, gitu? kurang enak nih. Aduh, kurang apa ya? Dan di situ tuh awal buka tuh oh ya, kalau ada satu gelas nggak habis saya walaupun sisa setengah tuh, itu kepikiran kan sampai nggak bisa tidur nih. Kenapa nih? Kenapa nggak bisa habis sama konsumen itu Iya, ya? Oke. gue bisa racik ulang. Gue selalu ini nih apa nanya kurang apa? Biar jadi pemasukan gitu Iya, ya. buat jadi bahan apa ya? Buat pembelajaran juga. Itu kayak masukan dan saran konsumen tuh nomor satu lah yang utama. Pokoknya sarannya itu menjadi motivasi kita sendiri. Iya. Oke. Makanya ketika ada orang bilang, Mas kurang ini nih, kurang ini. Oh, itu gue terima kasih banget tuh sama itu orang. Oh iya baik, besok. Berarti udah tahu nih seleranya nih kayak gini. Oke. Apakah menjadi seorang spesialis kopi itu terjamin jenjang karir, Mas? Mungkin untuk jenjang karir kita nggak ada jenjang karir ya. Mungkin kepuasan batin aja sih kalau menurut gue. Ketika kita bisa nyajin satu buah gelas dan kita bisa kenal nih dari satu gelas kita ngobrol satu sama lain dari yang nggak kenal sampai bisa kenal jadi customer customer tetap lah ya buatnya sering kesini itulah kepuasannya gue bisa dari nggak kenal nih Jadi kenal gara-gara ngopi. iya. Oke. Nah, teman-teman lama pun juga banyak ketemu di sini dari tempat kopi. Wah, oh lu teman gue lama nih. Nah, dari kopi. Banyak obrolan seru lah dari kopi. Jadinya karir itu di spesialis kopi itu nggak terlalu penting ya? Bukan nggak terlalu penting kalau menurut gue, cuman gue nggak terlalu berharap di yang karir kalau ini ya. Gue sih buat kopi juga karena emang senang kopi, penikmat, awalnya penikmat. Tuh. Mungkin ya kalau karir itu balik lagi ke rezeki kali ya, iya. rezeki kita masing-masing kali. Jadi nggak terlalu inilah kalau buat pribadi gue ya nggak terlalu dipikirin lah ya. selalu aja. Hal yang pertama yang diperlukan spesialis kopi itu apa, Mas? Hal utama ya, mungkin ya lu harus senang kopi dulu sih kalau menurut gue. Senang kopi. Jadi pembuat kopinya ya. Iya, ke baristanya ya. Nah, kita pun harus bisa bertanggung jawab dari kopi yang kita buat, nggak sekedar kita kopi. Awalnya tuh Iya. kita harus demen kopi. Oh iya, kita pun harus suka kopi karena kita harus bertanggung jawab dengan kopi yang kita buat. Kita nggak mungkin ngasih kopi orang nih kopi, yang penting kopi. Itu gua kurang kayak gitu. Jika ingin mengetahui pekerjaan, ini apakah yang harus punya kafe atau kedai? Oh, gitu ya. Enggak sih kalau menurut gua. Awal
gue belajar kopi itu gue nggak punya kedai, nggak punya alat semua. Nggak punya alat, nggak punya kedai. Terus belajarnya dari mana tuh mas? Di jalan gue ngopi pinggir jalan. Pinggir jalan. Dulu ya sering nongkrong ya kan. Kebetulan teman banyak yang kerja jadi barista di coffee shop atau punya kedai sendiri. Itu main gimana sih cara Bikin buat kopi yang baik dan benar tuh. Oh gini, kita banyak sharing ke mereka. Terus minta diajarin ke mereka. Misalnya teman yang punya kedai, coba gue ajarin gue. Atau kita bisa ikut-ikut seminar kecil-kecil gitu. Itu sih. Nggak harus punya kedai dulu sih. Intinya keinginan ya. Iya, penting niat kita. Iya. Dampak buruk nih mas dari industri kopi buat saat ini gimana mas? Dampak buruknya mungkin apa nih, lingkungan nih? Dari lingkungannya boleh, dari itunya boleh. Mungkin kalau dari lingkungan balik ke hutan kali ya, banyak yang hutan dari yang tadinya hutan lindung beralih fungsi ke tanaman. Banyak hutan lindung yang ditebang untuk dibuka lahan kopi. Yang tadinya pohon tinggi itu banyak yang ditebang untuk agar cahaya matahari itu masuk. Jadi ya gitu. Tapi Ya, dampaknya ke lingkungan enggak, sih kalau gue mikirnya ke lingkungannya gitu sih. ke lingkungannya ya. Banyak yang dialih fungsi ya. Tadi kan mas menjelaskan belajar kopi itu sebelum punya alat dan sampai punya alat. Itu perjuangan mas mempunyai semua ini gimana tuh mas? Perjuangannya ya mungkin dari awal buka ini cuma punya tubruk sama kopi susu aja sih, paling tubrukan sama kental manis aja gitu, nggak punya alat apa-apa tuh. Yang dari situ terus nyicil dari masukan kita pakai French press terus atau Vietnam drip tuh. Itu buat nyicil alat satu-satu Pelan-pelan ya. Punya sampai menu punya dari grinder, pertama. mesin espresso, manual brew gitu. Oke. Di sini sih ada menu apa aja sih mas? Di sini mulai dari espresso base maupun manual brew maupun kopi tarik tradisional pun ada. Yang paling digemari anak zaman sekarang ini apa sih mas? Yang paling digemari biasanya kopi susu. Kopi susu ya? Es kopi susu masih. Itu masih ya. Oke. Kasih tips dan coach dong mas untuk orang yang di luar sana yang ingin membuka kafe atau kedai kopi gitu mas. Tipsnya mungkin untuk awal kan kita banyak nih yang buka kedai ini baru. Pertama itu jangan, ini sharing gitu ya, jangan terlalu ambisi langsung buka. Tapi kita nggak tahu nih apa yang mau kita jual nih, kopinya bagaimana nih. Asal buka aja, yang penting ada dulu. Minimal kita tahu nih ya kopi yang kita jual nih, biar kita pun bertanggung jawab dengan apa yang kita jual gitu. Nggak harus terburu-buru dulu gitu. Minimal ada yang dipelajari gitu. Pokoknya ya kalau ingin buka kedai itu satu kita harus sharing dulu, kita harus tahu tentang kopi itu dulu. Iya. Minimal sih ada ilmunya dikit, masih belajar ya, pembelajaran. Intinya kita udah tahu tentang kopi. Biar kita pun bertanggung jawab dari segelas kopi yang kita buat. Terima kasih untuk Mas Kevin telah meluangkan waktunya hadir di dalam talkshow Bincang Kopi. Oke sob, sekian dari talkshow ini. Jangan lupa untuk tonton terus talkshow berikutnya. Saya host talkshow Bincang Kopi dan kru yang bertugas untuk pamit undur diri. Saya Kurniawan Kariski. Salam budi luhur. Maksudnya kita ambil siang, nggak ambil malam. Kalau siang sore masak. Menuju dari ini, asal dari mana? Ini kamu kan ada rasa.
Judul alasan memilih bincang kopi. Ini apa semua? Ya. Gua banyak. Perpanjangan ya. Bincang. Enggak, maksud gue kalau sore-sore itu enak juga mau buka warung kan, nggak masak. Nah iya gitu aja. Aja gitu angkat bohongan. Kos, berarti kos. Kan si Silko mana Kang? Tuh yang di atas. Mau take to take apa take aja kali Bu biar enak kali. Ya kalau bata-bata mah ntar dikat aja, dikat dulu misalnya kayak lupa apa gimana gitu doang. Jaraknya jauh banget sih. Ada berapa persen? Kita bisa kenal nih dari satu kelas, kita ngobrol satu sama lain yang nggak kenal, kita bisa kenal jadi customer, kita